Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Tutu Kabiani Media selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Supercamp Al-Quran Harapan Fida, dan tak lupa juga dengan Miss Nur Afifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Harapan Fida, dan tak lupa juga dengan Miss Abdullah Jawharo selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Harapan Fida. Alhamdulillah, kali ini saya Hamzah Kurtin Azara dari kelas 9 MTS Al-Quran Harapan Fida akan presentasikan tentang kitab Faraidullaiyah kaidah keempat. Pada pengkat astagfirullahaladzim. Jadi kaidah keempat itu ada yuk tafaru fil asna'i mala yuk tafaru fil kaidah keempat adalah tabi'un, yaitu pengikut itu mengikuti. Jadi orang kaidah ini merupakan garis besar yang di dalamnya itu terdapat beberapa kaidah yang terperinci. Di antaranya itu adalah pertama itu at-tabi'u la yufradu bil hukmi, pengikut itu tidak disendirikan hukumnya. Contohnya itu adalah menjual kambing yang bunting dengan sendirinya kandungan kambingan itu juga ikut terjual. Kalau hanya kandungannya saja yang dijual maka tidak sah. Yang kedua adalah at-tabi'u saqata bisuqutil masbu'i, pengikut itu gugur karena gugurnya yang diikuti. Kalau yang diikuti gugur, jadi kalau yang diikutinya pengikut itu gugur karena gugurnya yang diikuti. Kalau yang diikuti gugur maka pengikut juga ikut gugur. Contohnya di sebuah toko ada ketentuan bahwa setiap pembelian sampai seharga 10.000 dari toko tersebut akan memperoleh hadiah sebuah tas. Seorang telah membeli barang di toko seharga 15.000. Karenanya ia mendapatkan sebuah tas. Tetapi tiba-tiba lantaran satu hal ia membatalkan pembeliannya. Dengan sendirinya tas yang diterima sebagai hadiah tambahan itu pun harus dikembalikan. Dikecualikan dari kaidah ini adalah masalah tahjil dan juga qura. Tahjil itu dalam basuh tangan melebihi batas ketentuan dalam wudu. Sedangkan qura ialah basuh muka melebihi batas muka sebelah atas atau kepala dalam wudu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tangannya putus sampai sebatas itu, maka jika ia wudu meskipun tidak membasuh tangan, tahjil masih tetap disunahkan. Yang kedua terdapat al-far'u yasqutu idza saqatal aslu, cabang jadi gugur apabila asal atau pokoknya gugur. Contohnya A itu meminjam uang sebesar 50.000 kepada B dengan C sebagai perantara dan penanggung jawabnya. Kalau misalnya B membebaskan A dari hutangnya, maka C sendiri terbebas dari tanggungannya. Tapi ada pula yang cabangnya masih tetap, sedangkan asalnya tidak tetap. Umpamanya begini, dalam kasus hutang piutang seperti contoh di atas, terjadi kericuhan dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Di depan sidang, A mengingkari hutangnya kepada B, maka B berhak mengajukan penagihan kepada C sebagai penanggung. Terdapat at-tabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'i, pengikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti. Contohnya, makmum itu mengikuti imam, oleh sebab itu makmum tidak boleh mendahului imam, baik dalam hal letaknya berdiri, takbiratul maupun salamnya. Yang keempat adalah yuqtafaru fit tawabi'i ma la yuqtafaru fi ghairiha, suatu yang ketika tidak sebagai pengikut artinya berdiri sendiri itu diampuni, ketika menjadi pengikut maka dimaafkan. Contohnya, pembawa mushaf bagi orang yang sedang junub haram hukumnya, tapi kalau yang dibawa itu tas pakaian yang di dalamnya terdapat bola mushaf, hukumnya tidak haram. Kedua adalah yuqtafaru fi syai'i dhamnan ma la yuqtafaru fihi qasdan, sesuatu ketika disengaja dilakukan langsung atau diampuni, tatkala tersimpan tidak langsung bisa diampuni. Yang ketiga adalah yuqtafaru fil asna'i ma la yuqtafaru fil awaili, sesuatu ketika sebagai permulaan tidak diampuni, tatkala berada di tengah-tengah bisa diampuni. Contohnya, misalnya ada sebuah peraturan bahwa kalau ada orang akan buat rumah harus berjarak paling tidak 4 meter dari jalan raya. Peraturan ini tidak berlaku bagi rumah yang sudah terlanjur jadi sebelum peraturan itu keluar, dan ternyata jaraknya adalah kurang dari 4 meter, jadi rumah itu tidak harus dibongkar. Awailu uqudi tu'akkadu bima la yu'akkadu biha awakhiruha, akad yang ketika sebagai akhir tidak dikukuhkan tatkala sebagai permulaan jadi dikukuhkan. Contohnya, ada seorang perempuan pada waktu hendak menikah diharuskan adanya wali, tapi apabila akan fasah tidak harus ada wali. Nah, saya kira cukup sampai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.